Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Silaturahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga para siswa SMP IT, SMA IT Insan Mandiri. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, renungan kita dalam ayat-ayat hukum pada saat ini, yaitu yang berkenaan dengan ibadah haji. Sebagaimana yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, sebelum kita membahas tentang manasik haji itu sendiri, kita flashback ke belakang tentang bagaimana napak tilas dari sejarah Abul Anbiya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita ketahui pada pembahasan yang lalu bahwasanya Nabi Allah Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa perintah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah 124, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ingatlah dan ceritakanlah tatkala Tuhanmu tatkala Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa perintah. Ya, bikalimatin di sini dengan beberapa kalimat, kalau secara letterlek diartikan seperti itu, tapi maksudnya adalah dengan beberapa perintah sebagai ujian buat Nabi Allah Ibrahim. Perintah yang pertama diantaranya adalah bagaimana sudah kita sebutkan, Nabi Allah Ibrahim yang asalnya belum punya anak, sudah sampai umur 90 tahun belum memiliki anak, kemudian dikarunia anak yang bernama Ismail. Setelah anaknya ini lahir, anak yang didamba-dambakan, yang diharapkan, Nabi Allah Ibrahim diperintahkan untuk hijrah dari Palestina menuju Makkah Al-Mukarramah, yang pada saat itu baru merupakan lembah yang tandus, yang tidak berpenghuni, yang tidak ada pepohonan di sana, kering kerontang. Tapi Nabi Allah Ibrahim dengan kepasrahan, dengan penuh kepatuhan melaksanakan perintah tersebut. Inilah yang pertama. Ya, yang kedua yaitu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat. Dalam surat As-Saffat mulai dari ayat 99 sampai dengan ayat 113. Inilah ujian berikutnya yang Allah Subhanahu wa taala uji Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan ujian yang sangat berat ini. Sebelumnya marilah kita awali kajian kita ini dengan membaca ummul kitab suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan suratul Fatihah ini, dengan keberkahan suratul Fatihah, Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati-hati kita dari segala penyakit,
syirik, kibir, riya, hasud, ghurur, su'udzan, dan berbagai penyakit hati lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, kita lanjut ke surat As-Saffat mulai dari ayat 19 sampai 113. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di sini di ayat 99 dari surah As-Saffat menerangkan tentang bagaimana ucapan Nabi Allah Ibrahim wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Sungguhnya aku akan pergi menuju Tuhanku. Sungguhnya Tuhanku akan memberikan hidayah kepadaku. Ini pergi maksudnya bagaimana menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga diartikan bagaimana ini menunjukkan bagaimana hijrahnya
Nabi Allah Ibrahim yang asalnya dari kota apa? Lahirannya? Ya, dari kota Babilonia, ya, di daerah Irak, hijrah ke negeri Palestina. Setelah itu hijrah lagi ke Mesir. Setelah itu balik lagi ke Palestina, ya, atau Kan'an dulu, dan hijrah ke Mekah, ya, ke Mekah. Rabbi habli minas salihin. Ini adalah doanya Nabi Allah Ibrahim ketika beliau memohon, ya, di umur yang tua tersebut agar supaya diberikan keturunan dari orang-orang yang soleh. Ya, ini kita kalau nanti antum sudah menikah, ya, berdoalah memohon kepada Allah agar supaya diberikan anak-anak yang soleh. Doanya seperti itu, ya, bukan jadi ya Allah berikanlah aku anak yang kaya nantinya, ya, bukan, ya, tapi anak yang soleh, yang baik akhlaknya. Fabasyarnahu bighulamin halim. Lalu kami berikan kabar gembira kepada Nabi Allah Ibrahim bahwasanya beliau akan mendapatkan anak yang halim, yang penyabar, yang sangat sabar. Nabi Allah Ibrahim mengatakan di ayat yang lain, ya, yang sebelumnya dulu kita sebutkan, pernah dikatakan, Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Segala puja bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di usia tuaku, yaitu anak yang bernama, yang pertama Ismail, yang kedua Ishak. Jadi anak yang pertama adalah Nabiullah Ismail. Ini yang menjadi keturunannya nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang anak keduanya adalah siapa? Nabiullah Ishak. Nah, akan keturunannya nanti, ya, Ishak punya anak Nabiullah Yakub. Yakub punya anak Nabiullah Yusuf, dan dari keturunannya banyak Bani Israel, ya. Yakub ini disebut Israel, artinya hamba Allah, ya. Nah, anak-anaknya disebut Bani Israel, ya, seperti itu. Nah, keturunannya itu banyak nabi-nabi, ya, Nabi Musa, Nabi Harun, ya. Nah, termasuk sampai, ya, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ya, semuanya sampai Nabi Isa alaihissalam. Itu jadi keturunan dari Ishak banyak nabi-nabi. Kalau keturunan Nabi Ismail tidak ada nabi kecuali satu, terakhir, nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada surat As-Saffat. Ya, jadi bagaimana yang anak yang pertama di sini, ya, Allah berikan kabar gembira dengan anak yang penyabar. Falamma balagha ma'hu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk fanzur madza tara. Setelah, ya, lama menantikan anak, Nabi Allah Ibrahim nggak punya anak sampai umur tadi, ya, 100 tahun, istrinya 90 tahun, ya. Kemudian dapat anak, diperintahkan untuk akhirnya hijrah ke Mekah, ya. Ketika anak ini sudah, ya, di Mekah hijrah, kan kemarin bagaimana sampai muncul sumur Zam-Zam, ya, air Zam-Zam. Ketika anak ini sudah beranjak besar, ya, balagha ma'hus sa'ya artinya sudah berumur sekitar 12-13 tahun, ya, umur mendekati umur akil balik. Falamma balagha ma'hus sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Kemudian ketika anak ini sudah, ya, agak besar, sedang lucu-lucunya, sedang manja-manjanya, ya, bisa diajak main, bisa diajak pergi ke sana kemari, Nabi Allah Ibrahim bermimpi. Qala ya bunayya. Ya, bermimpinya apa? Diterangkan kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manam, wahai ananda, aku bermimpi di waktu malam. Ya, mimpinya para nabi itu wahyu, ya. Itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Jangan mimpi, kalau mimpi kita ya belum tentu wahyu ya. Jadi ini arafil manam, aku bermimpi dalam tidur anni adzbahuka, bahwasanya aku menyembelih kamu. Jadi maksudnya ini adalah perintah dari Allah ya, yang mana Allah memerintahkan antum untuk menyembelih kamu. Ini bukan perintah main-main ya. Ini suatu hal yang dahsyat. Ya, anak yang sedang dicintai, sedang disayang-sayang itu diperintahkan untuk disembelih. Ini beneran ya, bukan coba ujian dulu nih, dikasih tahu nih ujian, enggak. Ini perintah, udah perintah dari Allah. Ya. Anni adzbahuk, aku diperintahkan untuk menyembelih kamu. Apa jawaban Ismail, anaknya yang penyabar ini? Ya. Fandur madza tara. Jadi Nabi Allah Ibrahim pun enggak mentang-mentang ini perintah Allah langsung anaknya dibawa, diseret, disembelih. Enggak, ditanya dulu. Fandur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Ya. Coba ungkapkan bagaimana pendapat kamu. Lihat ini bagaimana orang tua yang bijak ya, walaupun misalnya ini adalah suatu hal yang penting yang harus dilakukan oleh orang tua, tapi anak juga diajak dialog, ditanya ya. Karena udah ada sekarang orang tua ada yang karena ya orang tuanya misalnya dokter, orang tuanya misalnya insinyur, anaknya dipaksa supaya jadi sama orang tuanya. Enggak, tanya bakat anaknya apa, kemauannya apa fashionnya itu apa. Sebab orang kalau dipaksakan kepada sesuatu yang bukan dia bakatnya, itu akan mungkin bisa sih, tapi dia nggak akan maksimal. Pernah ada suatu kejadian, seorang ayah seorang dokter, dia maksa anaknya pinter supaya jadi dokter juga. Anaknya sebenarnya nggak mau, tapi anaknya karena nurut diikutin kemauan orang tuanya. Ya sebenarnya saya bukan nggak bakat, nggak pengen menjadi dokter, tapi karena ayahnya maksa dia supaya masuk ke kuliah kedokteran, diturutin. Di kuliah karena dia anak pintar ya, selesai lulus, dapat ijazah kedokteran. Setelah dapat ijazah, dia serahkan kepada ayahnya. Nah, ayah, ini keinginan ayah supaya saya menjadi dokter, ini saya sudah dapat ijazah dokter, saya serahkan ijazah ini untuk ayah, dan saya mau bisnis saja. Ya, saya mau profesinya, saya mau berbisnis. Karena kedokteran bukan bakat dia gitu. Walaupun dia bisa mengikuti kuliah kedokteran. Nah ini artinya terkadang kemauan orang tua dengan anak itu berbeda ya, berbeda. Anaknya pengen apa ya, tapi kalau anaknya kemauannya kepada sesuatu yang bermaksiat, yaitu wajib ditegah ya. Tapi kalau misalnya mengambil jurusan yang dikesenanginnya ya, maka itu sesuai dengan keinginannya ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan kita ini dengan bakat masing-masing. Qul kullun ya'malu ala syakilatihi. Katakanlah ya Rasulullah, setiap orang itu akan beramal sesuai dengan pembawaannya dan bakatnya. Ya, seorang jadi apa nantinya mungkin antum sama-sama ini sekarang, tapi nggak tahu di antara antum ada yang jadi insinyur, ada yang jadi dokter, ada yang jadi dai, ada masing-masing ada bidang masing-masing. Tapi semuanya itu adalah memang bagian dari Allah ciptakan manusia ini beragam ya, manusia ini tidak sama. Nah, kembali kepada bagaimana Nabi Allah Ibrahim walaupun dapat perintah ini dari Allah Subhanahu wa taala, tapi anaknya diajak bicara. Ya. Fanzur madza tara, bagaimana pendapat kamu hai Ananda? Jawaban seorang anak yang penyabar, yang tahu ini adalah perintah dari Allah, bukan kemauan orang tuanya. Dia tahu orang tuanya sayang sama dia.
Orang tuanya nggak mungkin mencelakakan dirinya, orang tuanya nggak mungkin tidak mencintainya. Dia katakan apa? Ya abatif alma tu'mar. Wahai ayahanda, silahkan laksanakan apa yang kamu diperintahkan. Anaknya sudah tahu bahwasanya ini adalah perintah dari Allah, bukan kemauan orang tuanya. Ya abatif alma tu'mar, wahai ayahanda, silahkan laksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kamu akan dapati insyaallah aku ini termasuk orang-orang yang sabar. Lihat, ayah dan anak ini suatu contoh yang nggak ada contoh di dunia ini kayak begini. Ayah diperintahkan oleh Allah menyembelih anaknya. Ya, tapi alhamdulillah perintah ini tidak diperintahkan kepada semua orang. Ya, kepada kita hanya diperintahkan berkorban dengan menyembelih hewan korban. Hanya itu. Ya, tapi kadang-kadang berat bagi orang yang punya harta nih. Ya, mengorban suruh sembelih kambing saja, sapi saja berat. Kok Nabi Allah Ibrahim disuruh nyembelih anaknya? Diperintahkan, dia laksanakan. Ini adalah puncak dari kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana oleh karena itu Nabi Ibrahim sebagai panutan dari para nabi. Ya, imam sebagai imam bagi para nabi. Inni ja'iluka linnasi imama, bahkan bagi semua manusia. Dari contoh bagaimana kepatuhan dan kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi Allah Ismail sebagai putranya, contoh bagaimana anak yang patuh menjalankan perintah Allah, taat dan menghormati orang tuanya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Kemudian dilaksanakanlah disiap-siaplah untuk melaksanakan perintah Allah ini, dibawa anaknya. Ya, tentu dibawa dari ibunya, dipisahkan dari ibunya. Nah, ini ada kisah yang memang enggak diceritakan dalam Al-Qur'an. Dikisahkan bagaimana kemudian iblis yang dulu memperdaya Nabi Allah Adam ingin juga menggoda Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail dan juga Siti Hajar, ibunya Nabi Allah Ismail. Digoda, dibujuk ibunya, kamu tahu nih, Ibrahim bawa Ismail mau kemana? Mau disembelih, mau dibunuh anak kamu. Ya, dibujuk-bujuk supaya ibunya ini turut menggagalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibunya tidak terpengaruh. Anaknya juga dibujuk seperti itu, Nabi Allah Ismail dibujuk supaya jangan mau, kamu masih muda, masih akan tumbuh menjadi dewasa, kok dibunuh saja, dibunuh, mau saja disembelih. Begitu juga Nabi Allah Ibrahim digoda. Nah, inilah kemudian akhirnya Nabi Allah Ibrahim marah dan ditimpuk itu iblis, itu setan ditimpuk. Nah, inilah yang menjadi manasik haji. Ya, salah satu amalan haji yaitu wajib haji, bagaimana diwajibkan melontar jumrah. Ya, melontar jumrah Aqabah, jumratul ula dan jumratul wusta, seperti itu. Nanti tentang manasik haji kita bahas ya. Nah, ini jadi seperti itu. Jadi bukan hanya gampang saja, mulus saja akan dilaksanakan ini perintah Allah, tapi di sana penuh godaan, bisikan syaitan untuk menggagalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi keteguhan, kegigihan Nabi Allah Ibrahim, begitu juga putranya Nabi Allah Ismail dan istrinya Sayyidatina Hajar, ya, perintah ini tetap dilaksanakan. Akhirnya disiapkanlah pisau yang tajam, ya. Kemudian sudah diasah pisau tersebut, dibaringkanlah anaknya Nabi Allah Ismail, siap untuk disembelih. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka tatkala keduanya sudah pasrah, siap menerima perintah Allah, siap menjalankan perintah Allah. Wa tallahu lil jabin, bukan siap saja begitu, enggak, benar-benar sudah dipraktekkan. Nabi Allah Ibrahim sudah dibaringkan, Nabi Allah Ismail sudah dibaringkan pada pelipisnya. Pisau sudah diletakkan di lehernya.
Langsung Allah katakan, wa nadainahu ayya Ibrahim. Kami seru, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya. Kamu telah merealisasikan mimpi tersebut. Kamu telah menjalankan mimpi tersebut. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguhnya demikianlah dengan balasan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini adalah suatu ujian yang sangat nyata. Jadi ini Nabi Allah Ibrahim diuji, bukan udah diberitahu dulu ya, ntar nih bakal saya gantikan dengan kambing misalnya kibas. Enggak ada berita seperti itu. Tapi setelah Nabi Allah Ibrahim benar-benar siap melaksanakannya, Allah Subhanahu wa taala katakan ya, ini adalah sebagai ujian. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami gantikan Nabi Allah Ismail dengan sembelihan yang besar ya, kambing kibas yang untuk disembelihnya. Jadi Nabi Ismail tidak jadi disembelih. Tapi ini sudah menunjukkan bagaimana Nabi Allah Ibrahim patuh, taat dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Allah Ibrahim mengatakan, doanya kan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa ana awwalul muslimin artinya akulah orang yang pertama berserah diri. Ya, al-muslimin ya, artinya orang yang berserah diri. Inilah ya bagaimana kisah Nabi Allah Ibrahim diuji dengan beberapa perintah. Jadi yang pertama tadi ya, yang sudah kita ceritakan minggu yang lalu, bagaimana Nabi Allah Ibrahim diperintahkan untuk membawa anaknya yang masih bayi ke kota Mekah ya. Dan yang kedua di sini ya, ujian yang kedua adalah bagaimana Nabi Allah Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya ya, yang sedang beranjak dewasa. Ya. Sebelum nanti ke ujian yang berikutnya ya, Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan tentang perilaku Nabi Allah Ibrahim menjadi contoh bagi orang-orang yang datang kemudian. Jadi oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim, Siti Hajar, Nabi Allah Ismail ya, diabadikan menjadi tuntunan manasik haji ya, menjadi syariat manasik haji, yaitu dari perilakunya Nabi Allah Ibrahim ya. Salamun ala Ibrahim, salam sejahtera kepada Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberikan balasan ganjaran kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin, sungguhnya dia adalah termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyam minas salihin. Kemudian setelah itu kami berikan kabar gembira lagi ya, dengan anak yang bernama Ishak ya, nabiyyam minas salihin, yang akan menjadi nabi dan termasuk orang-orang yang saleh. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq, dan kami berikan keberkahan kepadanya, kepada Nabi Allah Ibrahim dan juga kepada Ishak. Wa min dzurriyyatihima, dan dari kedua keturunan keduanya, muhsinun, ada orang-orang yang baik, wa zalimun, ada juga orang yang zalim. Enggak semuanya ya, anaknya itu jadi nabi enggak ya, tapi di sana juga ada yang jadi raja, ada yang jadi orang yang zalim seperti itu ya. Wa zalimun li nafsihi mubin. Sekarang ada pertanyaan begini, lihat tadi ya, di ayat yang lain kita harus baca ayat Quran itu gabungkan satu ayat dengan ayat yang lain. Nabi Allah Ibrahim punya anak dua kan? Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq.
Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di masa tuaku, yaitu Ismail dan Ishak. Nah, sering ya, di kitab-kitab tafsir disebutkan ya, ini bertanya-tanya yang disembelih, yang disembelih ini putranya Ismail atau Ishak? Nabi Ismail atau Nabi Ishak yang disembelih? Sebab nggak disebutkan nama Ismail kan dari awalnya tadi. Ya, fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya dan seterusnya. Yang enggak sebut nama Ismail, bahkan di ayat yang ke-12 Allah menyebutkan justru Nabi Ishak. Nah, ada para mufassir mengatakan katanya ini yang disembelih Nabi Ishak. Apa benar seperti itu? Sekarang mari kita lihat ya, secara bagaimana petunjuk Al-Quran. Al-Quran menyebutkan putra Nabi Allah Ibrahim ada dua, yang pertama Ismail, yang kedua Ishak. Itu tadi ya, alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishak. Kemudian di dalam ayat ini diceritakan dulu anak yang pertama yang disembelih, ya, anak ya, dari tadi wa basyarnahu bighulamin halim, dan kami berikan kabar gembira bahwasanya Nabi Ibrahim akan mendapatkan anak yang sabar. Di ayat yang lain ya, Nabi Ibrahim punya anak juga, yaitu ya, julukannya bukan bighulamin halim tapi bighulamin alim, anak yang pintar. Ya, seperti itu. Nah, di sini ya disebutkan bagaimana diceritakan anak pertama ini tapi nggak disebutin namanya. Tapi setelah itu, setelah menceritakan tentang anak yang pertama, begitu sabarnya anak yang pertama ini, kemudian Nabi Ibrahim dapat lagi anak yang disebut Nabi Ishak. Ya, yang bernama Ishak. Berarti anak yang pertama itu siapa? Ismail. Jadi begitu ya. Jadi karena anak Nabi Allah Ibrahim dua, yang bernama Ismail sesuai ayat yang di surah Al-Baqarah tadi, ya, yang pertama Ismail, yang kedua Ishak. Dan di ayat ini yang diceritakan pertama walaupun nggak disebut namanya, itu adalah anak yang pertama beliau, dan yang keduanya adalah Ishak. Berarti anak yang pertama di sini menunjukkan adalah Ismail. Ya. Ini secara kronologi ceritanya seperti itu. Dan ini terbukti secara mukjizat. Huruf dalam Al-Qur'an, saya pernah menerangkan hal ini juga dulu. Bagaimana ya setiap ayat-ayat Quran yang membicara tentang satu topik, kalau dihitung jumlahnya itu ya, secara mukjizat huruf itu habis dibagi angka 19. Ini sampai berbicara sampai ayat 11 ini, innahu min ibadinal mu'minin. Kalau di total semuanya itu ya, jumlahnya, bilangannya habis dibagi 19. Ini 19 angka yang apa? Kalau sekarang bilang angka keramat, bukan. Ini angka yang mukjizat nih. Ini juga bilangan prima ya kalau dalam matematik. Bilangan yang tidak bisa dibagi kecuali oleh bilangan itu sendiri dan oleh satu kan. Nah, bilangan angka 19 ini disebutkan dalam surah Al-Muddathir, yaitu jumlah malaikat penjaga neraka. Ya, jumlah malaikat penjaga neraka 'ashar. Jumlahnya itu adalah 19. Nah, angka 19 ini angka unik. Jumlah huruf Bismillahirrahmanirrahim jumlahnya berapa? 19 huruf. Ya, dan ada lagi mukjizat-mukjizat bagaimana ya setiap ayat Quran yang berbicara tentang satu topik pasti nilai jumlahnya nanti ya, habis dibagi 19 seperti itu. Ini penerangan yang lain tentang mukjizat huruf angka di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, ini secara mukjizat huruf juga terbukti. Jadi
dari ayat tadi, dari ayat 101 sampai 112 itu topiknya adalah membicarakan tentang anak yang pertama Nabi Ismail. Kemudian dari ayat 12 dan 13 itu berbicara tentang ayat yang kedua, anak yang kedua, yaitu Nabi Allah Ishak alaihissalam. Nah ini adalah menunjukkan dari Al-Quran bagaimana kita bisa mengetahui hal-hal yang terkadang membingungkan begitu. Untuk supaya tidak bingung, kita harus gabungkan ayat-ayatnya. Seperti yang juga dulu karena kita pernah terangkan tentang ayah Nabi Ibrahim yang bernama Azar. Kok ayahnya penyembah berhala begitu? Ya, sebenarnya kemudian ketika kita gabungkan ayat-ayat Quran, kita bisa ketahui bahwasanya itu sebenarnya bukan ayahnya tapi pamannya, ya, pamannya Nabi Allah Ibrahim yang bernama Azar, ya, sebagai pembuat patung dan juga penyembah berhala. Didakwahi oleh Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim sayang kepada pamannya, pengen pamannya selamat, tapi pamannya nggak mau. Ya, ketika bahkan Nabi Ibrahim ingin memohon kepada Allah agar supaya pamannya ini diampuni oleh Allah, tapi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kalau sudah meninggal nggak bisa kita mendoakan orang tua yang mati dalam keadaan kafir. Tapi ketika masih hidup itu Nabi Ibrahim masih diperkenankan mendoakan untuk orang tuanya, mendoakan kebaikan, mendoakan dapat hidayah seperti itu, ya. Tapi setelah meninggal, ya, maka tidak boleh lagi, ya. Oleh karena itu, kemudian ketika Nabi Ibrahim sudah berada di Mekah, ya, Nabi Ibrahim tetap mendoakan kedua orang tuanya, ya, Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah maafkanlah aku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Nah, kok masih dimintakan ampun? Kalau Azar itu enggak, Azar itu adalah pamannya. Tapi yang sebenarnya yang dimintakan ampun adalah orang tua kandung dari Nabiullah Ibrahim yang bernama apa? Waktu minggu lalu disebut Tarah, ya. Yang bernama Tarah itu adalah ayah kandung Nabiullah Ibrahim. Dia termasuk orang yang beriman, ya, bukan orang yang penyembah berhala. Oleh karena itu boleh Nabi Ibrahim, ya, diizinkan oleh Allah mendoakannya, ya, Rabbighfirli wali walidayya waliman walil mu'minin, ya. Nah, ini saja mungkin, ya, sebelum nanti di pertemuan yang akan datang berbicara tentang apa ujian yang lain yang diperintahkan oleh Allah. Jadi ini adalah sebagai prolog, ya, sebagai pendahuluan sebelum kita membahas tentang manasik haji. Jadi ketika kita nanti ada kesempatan untuk haji atau untuk umroh, kita bisa lihat bagaimana, ya, manasik-manasik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu adalah sebenarnya kita napak tilas dari apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail dan juga Siti Hajar, ya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana kalau dahulu kita lihat alamnya dulu itu begitu sulit, begitu gersang, begitu susah, ya. Tapi tetap Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ibrahim dan Siti Hajar melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.